Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat bergabung anak-anakku sekalian, kelas 12, baik IPA maupun IPS. Pada pertemuan kali ini, silakan kalian buka halaman 41 tentang bab 3, yaitu tentang berpikir kritis, yang di dalamnya kita akan membahas isi kandungan dan kita baca bersama-sama Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai 191 yang di dalamnya berisi tentang dalil berpikir kritis, ya. Nanti kita bahas tentang manfaatnya. Salah satunya juga bisa kalian hafalkan, serta sikap dan perilaku berpikir kritis. Lanjut ke halaman 42. Di halaman 42 ada 4 gambar. 4 gambar ini adalah sebuah fenomena alam yang sering terjadi dan ada di kehidupan sekitar kita. Di antaranya ada matahari tenggelam, ada gerhana matahari, ada tentang dahsyatnya transportasi air yang begitu besarnya tapi tidak sampai tenggelam. Yang keempat ada pusat tsunami yang bisa kita gali, yang kita bisa tanyakan tentang berpikir kritis, kenapa kok itu bisa terjadi. Segala sesuatunya ada penjelasan baik ilmiah maupun dalil dari Al-Quran. Lanjut halaman 43. Salah satu yang diangkat di buku ini adalah tentang unta. Bisa kalian baca. Garis besarnya adalah unta ini adalah makhluk misterius. Kenapa? Karena unta sanggup hidup tanpa air selama kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan, dan setelah para ilmuwan meneliti, ternyata unta ini menyimpan persediaan airnya di punuknya ini. Punuknya ini bisa menyimpan air sebanyak 120 kilo. Nah, di sini yang tentunya selama 1,5 bulan unta ini bisa hidup tanpa air. Luar biasa, subhanallah ya. Selanjutnya ada 3 lagi di sini realitas kehidupan yang bisa kita lihat. Karena setiap apa yang diciptakan pasti ada manfaatnya dan ada hikmah dari penciptaan itu. Pertama, nyamuk yang diciptakan dengan sayap dan bisa terbang. Tapi makanannya bisa terbang seperti nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Itu pun juga katak, ya, cicak, ini ya, yang makanannya nyamuk ini makanannya cicak itu ya. Yang kedua, di sini ada gajah berbadan besar. Yang ketiga, petir. Salah satu fenomena alam. Bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya kita ke halaman 44. Konsentrasi kita adalah tentang dalil Al-Quran. Di sini ada Al-Baqarah 121, ada Toha 112 sampai 113, ada Al-Baqarah ayat 38, juga surat Toha ayat 2 sampai 3. Kita langsung ke inti pembahasan kita, yaitu tentang berpikir kritis. Dalam hal ini Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, inna sesungguhnya fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian al-laili wan nahari malam dan siang, la ayatil ulil albab terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala liulil albab bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yaitu orang-orang yadzkuruna Allaha, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan berdiri, duduk dan terbaring. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan memikirkan penciptaan langit wal ardi dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidakkah engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia? Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau, faqina adzabannar, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Di ayat ini dijelaskan bahwa setiap fenomena alam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Fenomena alam yang disebutkan di sini adalah tentang penciptaan langit dan bumi. Begitu pula pergantian malam ke siang, siang ke malam lagi. Dan di situ adalah bahan perenungan kita bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dari itu, orang-orang yang berakal, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, ataupun terbaring, dapat memikirkan dan berpikir kritis tentang penciptaan langit dan bumi tersebut. Ya. Dan semoga setiap apa yang diciptakan dan diberlakukan oleh Allah di bumi ini merupakan hal yang tidak sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Itu. Setelah dibaca, dalam bacaan itu terdapat beberapa hukum-hukum tajwid. Ya, di sini ada 6 sebagai contoh. Di sini ada khalqis samawati. Nah, ini adalah idgham samsiyah. Alif lam diikuti huruf sin. Alif lam huruf sin. Jadi khalqis samawati dilangsungkan. Jadi alif lamnya hilang, langsung ke sin. Khalqis samawati. Yang kedua, idhar qamariyah, yaitu alif lam diikuti huruf hamzah. Nah, ini alif lam diikuti huruf hamzah. Jadi di sini dibaca jelas. Alif lamnya terdengar. Jadi tidak langsung seperti ini tadi, tapi di sini wal ard. Nah, alif lamnya ada wal ard. Yang ketiga, idgham biguna, ini hukum nun mati atau tanwin, yaitu tanda baca tanwin ya, diikuti huruf waw. Idgham biguna ini ada 4 hurufnya ya. Ya, nun, mim, wawu, yanmu. Nah, ini berada di huruf wawu ini ya. Tanwin bertemu dengan huruf wawu. Yang keempat, martobi'i junubihim. Junubihim. Kalau martobi'i di sini banyak ya, karena ini adalah ada domah diikuti wawu mati atau sukun. Ini tanda baca domah diikuti wawu mati, martobi'i. Kemudian yang kelima, khalaqta. Nah, ini adalah qalqalah sughra. Khalaqta. Huruf qaf sukun di tengah kata. Ini adalah qalqalah. Qalqalah itu ada 4 hurufnya, yaitu baju di toko atau qatbu jadin. Ba, jim, dal, to, sama qaf ya. Baju di toko. Qalqalah. Cara bacanya gimana? Memantul, dimantulkan.
khalaqta gitu. Yang terakhir keenam, mad aridil sukun yaitu mad tabi'i diikuti huruf hidup dibaca waqaf. Mad tabi'i ini tadi tapi ditambahi oleh huruf hidup dibaca waqaf ini. Ya, mad tabi'i. Ada benar. Ya, diberhentikan. Karena ini adalah akhir ayat ada benar. Nah, ini mad aridil sukun yang terakhirnya dibaca waqaf. Dimatikan. Setelah tajwidnya kita masuk ke kosakata. Dari setiap kata itu sudah tadi saya potong-potong ya. Untuk lebih jelasnya di sini ada. Inna sesungguhnya ini fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi waqtilafil laili dan pergantian malam wan nahari dan siang la ayatin benar-benar merupakan tanda kebesaran tadi ya yang tanda-tanda kebesaran Allah. Wa qu'udan dalam keadaan duduk wa ala junubihim berbaring wa yatafakkaruna memikirkan atau merenung ma khalaqta tidak engkau ciptakan hadza semua ini batila sia-sia atau tanpa makna. Kemudian yang keempat, Al-Qur'an setiap Al-Qur'an yang turun pasti memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini adalah sebab-sebab turunnya ayat atau Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah itu ada sebabnya. Di sini diterangkan bahwa At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti-bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan menanyakan, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab pula, "Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu jadi emas untuk kami." Maka Nabi berdoa, dan turunlah ayat ini. Ya. Dan ayat ini mengajak mereka memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya. Tidak hanya berpikir tentang hal-hal yang berbau sihir atau apa ya. Bukan Nabi tidak bisa, bukan. Tapi Allah lebih suka memberikan penjelasan dan Allah bisa memberikan penjelasan melalui Nabi Muhammad dengan surat ini. Bahwa banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan dan lebih besar. Langit dan bumi tengah jalannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang-bintang, bulan dan matahari serta peredarannya. Laut, gunung-gunung, pohon-pohon, buah-buahan, binatang-binatang dan sebagainya. Dan itu adalah lebih dari cukup untuk mereka takjub bahwa segala sesuatu itu diatur dengan sedemikian rupa dan itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, dari ayat tersebut juga ditafsirkan ya. Ini tafsirnya. Bisa kalian baca sendiri ya. Ya, di sini ada tafsirnya dan kemudian ada penjelasannya juga, ada riwayatnya juga untuk lebih mengefektifkan waktu karena tafsir ini sedikit banyak sama dengan arti yang di atas, bisa kalian lihat ya. Selanjutnya keterkaitan apakah antara berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal sesuai dengan surat Ali Imran tadi 190 191. Ntar saya lihat dulu jamnya. Sebentar lagi habis, saya langsung masuk ke part 2 saja ya.